Hadi Anak Abdul Wahab Ibn Abi Bakar Hadasahu An Ibn Syihab An Humaid Ibn Abdurrahman An Ummi dari ibunya. Rupane ibunya Humaid, rupane Ummi Kulsum. Namanya Ummi Kulsum binti Uqbah. Kalau berkata siapa Ummi Kulsum? Kalau berkata siapa Ummi Kulsum? Masanya aku tidak mendengar aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ummi Kulsum, saya tidak pernah mendengar penjelasan atau hadis dari Rasul yang mana yurafisu memberi kemurahan siapa Nabi, memberi kemurahan siapa Nabi bisyai'in di dalam sesuatu minal kazab dari dusta, dari bohong, dusta, bohong atau apa, illa kecuali disalasin di dalam 3 hal. Illa bisalasin kecuali di dalam 3 hal. Kata Ummi Kulsum, selama saya belajar mengaji dengan Nabi, tidak pernah mendengar tentang masalah dusta, apapun namanya, apapun jenisnya, orang berdusta itu adalah haram. Tapi ada kemurahan, Nabi memberi kemurahan pada dusta dalam ranah 3 hal. Karena ada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang dulu Nabi bersabda, la a'uddu, bunyinya sendiri ya, la a'uddu, tidak menganggap atau tidak menghitung aku Nabi pada 3 hal, kaziban pada orang yang dusta, kaziban pada orang yang dusta. Ada 3 hal ini oleh Nabi bukan dihukumi dusta, bukan. Yang pertama, ar-rajulu seorang laki-laki, perempuan juga boleh, nanti perempuan juga boleh, tidak harus laki-laki ya, perempuan juga boleh. Yuslihu yang mendamaikan dia, yuslihu yang mendamaikan dia atau berusaha mendamaikan dia, bainanas antara manusia, orang laki-laki yang berusaha mendamaikan antara beberapa manusia yang sedang bertikai. Prakteknya yang perlu berkata siapa rojul, si rojul yang berusaha menengahi atau mendamaikan. Prakteknya bicara seperti ini. Al-qawla pada ucapan. Yang perlu berkata siapa rojul, al-qawla pada ucapan. Wala yuridu tidak menghendaki siapa rojul, wala yuridu dan tidak menghendaki siapa rojul bihi dengan ucapannya, bihi dengan ucapannya, illa kecuali al-islah pada mendamaikan, illa kecuali al-islah pada mendamaikan. Itu yang pertama. Jadi apa yang dikatakan si rojul ini aslinya bukan ucapan sebenarnya. Yang dikatakan rojul untuk berusaha mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai ini bukan ucapan semestinya. Mungkin dia sedikit bohong-bohong apalah, atau menyinggung, pokoknya bukan sebenarnya, bukan pernyataan yang sebenarnya. Berarti kan ya ada
itu boleh. Yang penting tujuannya kedua orang ini adalah islah atau berdamai. Gimana caranya? Contohnya. Yang kedua, warajul dan seorang laki-laki, rajul, perempuan juga boleh. Yang berkata siapa rajul fil harbi di dalam siasat perang. Fil harbi di dalam siasat perang. Seorang panglima, jenderal perang. Jadi tentunya perangnya ini dalam urusan sabilillah, bukan perang urusan wilayahnya masing-masing, golongannya masing-masing, atau sekarang apa politiknya masing-masing, atau partainya masing-masing, instansinya masing-masing, bukan. Dalam urusan sabilillah melawan orang-orang kafir. Seorang laki-laki ini pura-pura bohong atau mengatur siasat dengan bahasa-bahasa yang mungkin ya sedikit memang bohong, tapi ini dalam hal untuk siasat perang itu diperbolehkan. Jangan sekarang nanti aja kita putar dan kita pukul dari arah yang berlawanan. Itu boleh siasat perang. Yang ketiga, warajul dan seorang laki-laki, perempuan juga boleh. Yuhadisu, yang bercerita dia, berceritanya itu cerita yang sifatnya kayak bercanda, ada unsur bohong-bohongnya. Bercanda ada unsur bohong-bohongnya. Rajul imro'atahu pada istrinya, untuk menyenangkan hati istrinya, untuk menggembirakan hati istrinya, boleh dengan kalimat-kalimat yang wah gitu. Padahal belum tentu yang itu boleh. Wal mar'atu dan istri, sama istri, tuhadisu bercerita dia, bercerita ada unsur bohongnya, siapa istri, zaujah pada suaminya, itu juga boleh. Ini tiga hal ini ucapan-ucapan dusta atau ucapan-ucapan yang bohong, senda gurau yang ada unsur kebohongannya, dalam tiga hal ini boleh. Orang yang berusaha mendamaikan saudaranya, kemudian pasukan perang jihad yang menyusun siasat strategi perang, dan yang ketiga suami istri yang bersenda gurau, meskipun ada bumbu-bumbu kedustaan, ini juga boleh. Ini dibenarkan oleh agama. Tapi ada batasannya, jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dikhianati atau salah satu pihak ada yang merasa tertipu, itu tidak boleh. Babun bab idza tazawwaja, ketika menikah siapa orang, ketika menikahi siapa orang boleh, atau ketika menikah siapa orang juga boleh. As-sayyiba pada janda, menikahi as-sayyiba pada janda, alal bikri, atas setelahnya menikahi gadis, atas setelahnya menikahi gadis. Bab di mana orang menikahi janda setelah dia menikahi pada gadis. Maksudnya bagaimana, Bro?
yaitu seorang suami sudah statusnya suami menikah dengan gadis, kemudian dia menikahi janda. Istri keduanya berarti janda. Nah ini otomatis kan ada hari gilirannya. Nanti ranahnya akan ke situ. Dalam proses pernikahan seperti ini, seorang suami harus adil ketika bermalam di rumahnya gadis berapa hari, di rumahnya janda ini berapa hari. Hadatsana Yusuf ibnu Rashid, hadatsana Abu Usama, an Sufyan, hadatsana Ayyub an Khalid, an Abi Qilabah an Anas, kalau berkata siapa Anas? Iku minas sunnati, termasuk dari salah satu ketentuan, Anas bin Malik ini ya, yang menyimpulkan kalau ada hukum seperti ini, kesimpulannya seperti ini, pengertiannya seperti ini, termasuk ketentuan atau ketentuan sunnah. Idza tazawwaja, ketika menikah siapa ar-rajul, ketika seorang rajul itu menikah, al-bikra pada gadis, perawan, pada pemudi, al-bikra pada gadis, ala sayyid, atas janda, ala sayyid, atas janda. Atau maka menetap siapa rajul, atau maka menetap siapa rajul suami ya, menetap indaha, di sisinya gadis, itu sab'atan 7 hari, sab'atan 7 hari. Kalau menikahi gadis, menetap di rumahnya gadis ini kurang lebih 7 hari. Kalau sudah selesai 7 harinya, waktu sama dan membagi siapa rajul, waktu sama dan membagi siapa rajul, maksudnya kembali ke putaran hari gilirannya. Jadi kalau contoh kasusnya itu ya pada zaman Nabi, ketika Nabi, contoh Nabi pada waktu istrinya masih 7 atau 8 di rumah ini, setiap hari atau setiap hari giliran, satu malam begitu, 24 jam lah gitu. Tapi ketika Nabi punya istri baru, maka gilirannya biasanya 24 jam ganti, karena masih menikah baru, maka selama 7 hari berturut-turut Nabi boleh di rumah istri barunya. Kebetulan pada waktu itu kalau dengan istri gadis, maka 7 hari menetap di situ. Dan terus hari giliran